Shalom dan selamat hari Minggu bagi adik-adik sekalian. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyinya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika itu memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi kebiasaan bagi orang Yahudi, jika seorang raja datang, mereka akan mengeluh-elukan serta menyambutnya dengan daun palem. Sama juga seperti halnya pada saat sekarang ini ketika seorang raja ataupun pembesar, hal yang sama juga dilakukan oleh setiap orang, menyambut dan juga mengeluh-elukannya. Hal yang sama dilakukan kepada Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Dasar dan alasan mereka melakukan itu karena Tuhan Yesus semakin tersiar. Karena Tuhan Yesus sudah terkabar di mana-mana. Terkhusus ketika mereka lihat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dan juga melakukan tanda-tanda mukjizat lainnya. Tentunya semua mereka semakin tertarik dan ingin mengenalnya lebih jauh, serta ingin mereka supaya Tuhan Yesus menjadi tokoh yang sangat besar. Mereka menginginkan supaya Yesus itu menjadi pemimpin atas mereka. Dan mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kuasa, sehingga semakin meyakini bahwa inilah Raja yang sudah lama dinantikan dan dirindukan oleh mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus memasuki dan mengunjungi Yerusalem, orang-orang saling berlomba dan berebut untuk menyambutnya. Mereka menginginkan agar Tuhan Yesus berbuat mukjizat lebih banyak lagi di Yerusalem, sama seperti di tempat lainnya, khususnya di Betania. Yesus disambut begitu meriahnya. Perbuatan ini sebenarnya mereka lakukan layaknya sebuah tanda penghormatan kepada seorang pemenang atau untuk menyambut pahlawan perang yang baru kembali
dari pertempuran yang sudah meraih kemenangan. Perbuatan ini merupakan satu ekspresi atau ungkapan kegembiraan, ungkapan sukacita, dan juga ungkapan kemenangan yang telah mereka rasakan. Tetapi kita perhatikan Yesus menunggangi seekor keledai. Yesus memilih menggunakan keledai bukan kuda yang umumnya dipakai sebagai tunggangan. Selain untuk menggenapkan apa yang disebutkan oleh para nabi, Yesus sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya. Ia adalah Mesias. Tetapi dia bukanlah Mesias yang sesuai dengan harapan bangsa Israel. Yesus adalah Mesias yang akan memberikan keselamatan bagi mereka dengan kerendahan hati. Yesus tidak akan memimpin bangsa itu melakukan peperangan dan mengusir penjajah dari negeri orang Yahudi. Ia datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus adalah utusan Bapa, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya menggambarkan kedatangan Raja yang lemah lembut berkaitan dengan penghentian peperangan dalam arti misi Tuhan Yesus. Tidak dapat disamakan atau berjalan bersama dengan gerakan-gerakan yang ada dalam dunia ini. Dia menginginkan setiap manusia hidup di dalam kelemah lembutan. Dia menginginkan setiap manusia hidup di dalam perdamaian, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Bisa saja bahwa kita merasakan kedamaian, tetapi Anda masih bibit-bibit permusuhan yang mungkin membuat kita akan merasakan ketidaknyamanan. Dan yang kedua, kedatangan Raja yang lemah lembut menggambarkan kedamaian bagi setiap bangsa, supaya tidak ada lagi peperangan di antara bangsa. Dan kehadiran Raja yang lemah lembut itu juga akan menggambarkan dengan darah perjanjian Allah yang akan membebaskan para tawanan, dan juga berhubungan dengan Paskah dan kematian dari Raja yang melayani. Yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita menjadi manusia yang membebaskan, tidak mengekang sesama kita, tidak memberikan beban kepada sesama kita, dan tidak juga menjadikan sesama kita itu menjadi orang yang menakuti kita, atau menjadi orang yang tidak suka dengan kita oleh karena penekanan-penekanan. Dan mungkin ini juga yang sering terjadi di dalam kehidupan, khususnya anak-anak pada saat sekarang ini. Melakukan kekerasan bukan karena memukul, melakukan kekerasan bukan karena berantam, tetapi melakukan kekerasan bisa saja membuli sesamanya, baik itu melalui secara langsung ataupun melalui media sosial. Nah, apa yang dapat kita pahami dari khotbah pada hari ini tentunya adalah ucapan syukur kita kepada Allah, karena dalam Kristus Yesus janjinya telah digenapinya. Dia telah menjadi Raja dan segala kuasa ada padanya. Sebagai warga kerajaan Allah, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu ketaatan kepada Sang Raja tersebut. Hormat terhadap Raja tersebut yang adalah Kristus. Dan itulah sebenarnya yang menjadi tugas utama. Dan itulah yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu harus kelihatan dan harus nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Berhubungan dengan kakak adik, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan teman, siapapun yang berada di sekitar kita. Jika kita menghormati Yesus sebagai Raja, tentu tidak akan mencemari namanya dengan melanggar segala perintahnya. Bukan hanya melakukan sesuai dengan keinginan kita semata, tetapi juga menyebarkan kerajaan Allah dengan melakukan keinginan Allah
apa yang diperintahkan Allah, apa yang telah dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita adalah utusan Allah. Saya dan juga termasuk kalian semuanya, anak-anak. Walaupun kita masih pra-remaja, walaupun kita belum dewasa, tetapi kita juga adalah merupakan alat-alat Tuhan. Namun Allah menginginkan kita untuk menyebarkan kerajaan-Nya di dunia ini. Itulah bukti penyambutan kita terhadap Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan atas penyertaan-Mu, sehingga kami beroleh kesehatan, beroleh sukacita, sehingga kami dapat melakukan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan melawat kami, kiranya Tuhan datang di dalam kehidupan kami, melalui setiap apa yang akan kami lakukan. Biarlah kami dapat menggambarkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan bukan hanya mengelu-elukan Tuhan, dan bukan hanya menyambut Tuhan dengan sorak-sorai, tetapi biarlah kami dapat melakukannya, penyambutan kami dengan Allah dan Kristus berdiam di dalam hati kami masing-masing. Sertai kami Tuhan di dalam setiap langkah kami. Sertai kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Terkhusus ketika kami akan belajar, mempelajari apa yang akan disampaikan oleh guru dan menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan kepada kami masing-masing, agar kami senantiasa dapat melakukan dan bertanggung jawab tentang tugas kami sebagai anak sekolah. Sertai orang tua kami. Berikan rezeki di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat membiayai, dapat menyertai, dan membimbing kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, dan Shalom.